Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Majis dari Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem air conditioner. Sistem air conditioner itu adalah pengaturan suhu agar udara di sekeliling atau di dalam mobil itu menjadi lebih sejuk. Untuk mendukung pengaturan suhu, tentunya banyak komponen di dalamnya. Pertama-tama, komponennya adalah kompresor. Di sini ada namanya kompresor. Setelah kompresor ada yang namanya kondensor. Ini kondensor. Setelah kondensor ada yang namanya receiver dryer. Nanti di sini ada receiver dryer. Dan setelah receiver dryer ada lagi namanya expansion valve di bawah sini. Yang terakhir kembali lagi ke evaporator. Tuh. Setelah evaporator, itu nanti kembali lagi ke kompresor. Siklusnya seperti berulang kali. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen sistem air conditioner. Yang pertama adalah kompresor. Fungsi kompresor adalah memompakan refrigeran yang berbentuk gas agar bersirkulasi. Setelah kompresor dipompa, dia akan masuk ke kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai penyerap panas, sama seperti radiator. Setelah ke kondensor, dia akan ke namanya receiver dryer di sini. Receiver dryer ini berfungsi sebagai filter menyaring kotoran oli atau serpihan-serpihan yang terbawa dari kompresor masuk ke kondensor. Setelah itu ke dryer, disaring di sini agar lebih bersih. Setelah dryer masuk ke expansion valve. Expansion valve ini berfungsi untuk menurunkan suhu secara drastis dari cairan menjadi kabut. Setelah ke expansion valve masuk lagi ke namanya evaporator. Evaporator ini sama tugasnya seperti kondensor, namun dia menyerap panas di dalam kabin. Dari kabin diserap oleh kondensor, oleh evaporator, nanti keluar lagi dihembuskan oleh blower. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kompresor, kondensor, receiver dryer, katup ekspansi, dan evaporator. Baik, pertama kita akan melihat di sini ada kompresor. Ini harusnya biru ya, nggak apa-apa. Selang ini adalah selang bertekanan tinggi kisaran 160 sampai 250 psi. Suhunya sampai 83 derajat kurang lebih. Kompresor ini memompakan refrigeran cair dari kompresor menuju ke kondensor. Ini kondensor, pompakan dengan tekanan tinggi ke kondensor. Nah, kondensor ini dia akan mengkondensasi atau menyerap panas dari yang suhunya 83 nanti sampai ke sini menjadi 43 derajat. Dari yang cair, refrigeran cair menjadi dari refrigeran gas, maksudnya dari refrigeran gas menjadi cair. Di sini cair, bentukannya cair di sini. Air. Setelah dikondensasi, dia akan ditampung oleh receiver dryer, ditampung sementara atau disaring agar refrigeran atau freon itu bersih, tidak ada oli atau bekas-bekas kompresor, serpihan-serpihan kompresor yang terbawa dari kompresor ke receiver dryer. Setelah ke receiver dryer, dia akan
masuk lagi ke katup ekspansi namanya. Katup ekspansi ini dia bekerja seperti botol parfum dari yang bawah itu kecil atau dari cair, nanti dia disemprotkan menjadi gas, berbentuk gas di sini. Ekspansi valve atau katup ekspansi. Setelah katup ekspansi, di sini tekanannya rendah menjadi 15 sampai 30 PSI. Setelah itu masuk ke kondensor, ke evaporator. Di sini evaporator sama seperti kondensor, tapi dia lebih dalam. Lagi kondensor sini. Evaporator ini kayak gini. Oke, setelah katup ekspansi di sini refrigeran atau fan akan menuju ke evaporator. Di evaporator ini akan dihembuskan atau disembur oleh blower menuju ke kabin di sini, menuju kisi-kisi dalam mobil. Setelah evaporator kembali lagi ke kompresor dengan tekanan masih tetap 15 dan 30 PSI. Oke, dari penjelasan dan fungsi komponen yang Bapak jelaskan tadi, Bapak ingin tanya, kompresor ini berfungsi sebagai apa di dalam sistem air conditioner? Apa yang terjadi jika refrigeran mengalami kebocoran di sistem AC atau mengalami tidak dingin